Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwah, ustazah dan asatidah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita sama-sama manjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan siang hari ini, sehingga di Ahad pertama setelah pembukaan kemarin kita bisa bertemu dalam rangka PGTPQ yang ke-11 ya. Biasanya ini ada apa namanya, ada benar, itu nggak ada benar ya, tapi oke, nggak apa-apa. Yang ke-11 yang mudah-mudahan antum bisa menjadi salah satu anggota ataupun bagian dari para pejuang-pejuang Al-Quran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik orang diantarkan adalah orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Salawat dan salam semoga tetap curah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai sudatan kita yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, kelihatan ya. Tema kita pada kesempatan siang hari adalah seorang guru atau muallim adalah agen perubahan dalam peradaban. Kalau pada pembukaan kemarin disebutkan bahwasannya Al-Quran ini adalah kitab peradaban, bukan cuma kitab bacaan. Nah, antum sebagai guru Al-Quran harapannya adalah sebagai agen dari perubahan dalam peradaban. Karena kalau kita mau mengatakan bahwa Quran peradaban, berarti antum gurunya guru peradaban, ya. Karena harapannya adalah bahwa bisa melahirkan generasi yang lebih baik, generasi yang jauh lebih baik daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Karena apa? Karena begini, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Nabi SAW bersabda bahwasannya sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan, memuliakan sebuah kaum dengan Al-Quran ini dan akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran ini pula. Jadi harapannya antum ketika kemudian tadi ya mendaftarkan diri menjadi guru TPQ atau sudah menjadi guru TPQ begitu ya, ini harapannya adalah merupakan bagian dari orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala bangsanya dengan Al-Quran. Kalau kita ingat dulu ya, sebelum adanya tren menghafal Al-Quran ya, jadi dulu orang menghafal Al-Quran itu adalah nggak pernah dianggap zaman dulu. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah ya, itu memang tidak begitu dianggap. Tapi alhamdulillah belakangan gitu ya, orang dicari nih guru Qur'annya, dimuliakan sama Allah Ta'ala. Bahkan beberapa sekolah-sekolah yang perguruan tinggi negeri pun itu memang ikut punya semangat menjadikan para hufat Al-Quran itu sebagai calon-calon ilmuwan. Kalau zaman dulu, sebelum mungkin zaman kita kecil ya, zaman antum juga misalkan begitu ya, itu ya orang guru Al-Quran ya guru TPQ ya, yang biasa-biasa saja. Tapi insya Allah pada beberapa tahun yang belakangan
antum yang guru Quran terutama ya, banyak dicari oleh pesantren dan sekolah-sekolah. Dibutuhkan. Kenapa? Mudah-mudahan ini pertanda yang baik bahwa kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Sebagaimana dulu juga Allah Ta'ala muliakan umat Islam ya dengan Al-Quran ini. Kita lihat videonya sebentar ya. Baik ya, sudah kita lihat. Ini sebagai contoh saja. Jadi memang pada waktu itu hampir semua ilmuwan, baik ilmuwan yang backgroundnya ulum syar'i ataupun ulum kauni, yaitu ilmu pengetahuan secara umum begitu ya, mereka mengawalinya dengan menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Jadi mereka biasanya usia 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau kita mau bercermin, antum guru TPQ sudah hafal berapa juz? Sudah banyak kan 30 juz ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya.
Ya kalaupun belum ya minimal kalau itu 30 juz ini ya juz 30 nggak apa-apa lah ya. Karena apa? Karena memang salah satu bagian dari kita akan dimuliakan Allah Ta'ala adalah konsen dengan Al-Quran insya Allah. Makanya ketika antum kemudian menjadi guru TPQ, insya Allah adalah termasuk orang-orang yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran ini. Ya, tetapi memang bagaimana biar kemudian kita ini dibantu Allah Ta'ala untuk dimuliakan dengan Al-Quran ini. Ya, karena apa? Karena memang kalau kita pengen bagus, berarti memang harus ada syaratnya. Ya, kan betul Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an aw 'allamahu. Sebaik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tetapi apakah semuanya baik? Tentu ada syaratnya ya, terutama bagi guru-gurunya. Kenapa? Karena syaratnya itu adalah ini. Yang pertama adalah memiliki visi ya, atau memiliki tujuan, atau memiliki niat yang tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Karena apa? Jadi begini ya. Ini kalau hadisnya jelas ya, antum sudah hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu, setiap perbuatan itu adalah tergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya. Jadi pertama kali adalah visinya apa dulu. Karena begini, mohon maaf sekali nih. Ini mungkin insya Allah antum tidak seperti ini, tapi saya akan tampilkan. Ya, ada guru anyar atau guru anyar baru lulusan pesantren langsung ngajar, agak gemeter kalau baru ngajar, berarti guru anyar tuh. Ada guru nyasar atau guru nyasar, daripada nggak kerja ya sudahlah, daripada nganggur ya ngajar aja lah, kan berarti kesasar ya. Gak punya niatan jadi guru, tapi ya sudah, daripada gak di rumah gak ngapa-ngapain segala macam, berarti ini guru nyasar ya. Ada guru apa? Guru bayar. Jadi kalau bayarannya bagus semangat banget tuh. Terus kalau pas bayarannya sedikit gak semangat. Normal ya, apalagi kebutuhannya banyak pastinya. Makanya kadang suka mengeluh ya, aduh jadi guru TPQ orang ada duit misalkan begitu ya. Ini kan memang ya normal sekali karena kita punya kebutuhan. Tapi yang paling bagus adalah yang ini, guru sadar ya. Jadi antum masuk yang mana nih? Mudah-mudahan yang terakhir ya, yang sadar. Makanya antum belajar di PKTPK ini adalah karena nyadar bahwa kalau jadi guru itu nggak mudah, perlu belajar lebih baik lagi. Cuma kalau kemudian guru nyasar ya sebisanya aja gitu ya, nggak pernah niat. Makanya kalau nyasar itu kan kadang-kadang begini, kadang-kadang nggak bertahan lama. Karena apa? Jadi guru TPK nyasar, nanti begitu tahu, oh sebenarnya saya nggak kesini nih, akhirnya pergi dari TPK-nya. Kerja di mana, berarti kan memang nyasar ya, nyasar dulu baru kemudian tahu asli. Tapi harapannya gitu ya, kalaupun antum guru anyar masih baru, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya kemudian untuk bisa menjadi guru yang menyadari keutamaannya,
menyadari pentingnya Quran itu, insya Allah proses lah begitu ya. Karena kalau guru anyar itu suka sakit hati kalau sama muridnya. Kalau muridnya agak bandel ya, pokoknya dendam banget sama muridnya ya, karena muridnya bandel sekali. Padahal kan sebenarnya begini ya, kadang-kadang kan kalau Nabi mengatakan ya, semakin banyak ujiannya, semakin banyak pahalanya. Jadi kan harapannya semakin muridnya luar biasa, ini sebenarnya sedang ditambah pahalanya ya. Muridnya susah banget begitu ya, berarti pahalanya semakin besar. Makanya nanti antum kalau dapat murid yang spesial, yang luar biasa tadi ya, maka bilangnya begini, oh pahala berbondong-bondong datang begitu ya. Kan biasanya kan ada anak-anak yang Masya Allah yang apa ya, troublemaker atau troublemaker, yang kayaknya kalau di sekolah ya atau di TPQ-nya Masya Allah ini bikin ribut aja. Tapi sebenarnya bisa jadi justru merekalah yang nanti ingat kita. Karena biasanya justru yang bandel itu yang ingat dengan gurunya. Kalau yang pintar-pintar ada ingat, tapi bisa jadi ya karena setahun 2 tahun selesai ya. Cuma kalau yang bandel kan biasanya agak lama ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berarti kenal banget dengan gurunya. Antum biasanya kalau dulu diajari guru, yang diingat yang mana? Yang paling killer sama yang paling bagus kan ya? Yang paling galak sama yang paling baik kan ya, yang diingat. Tapi sebenarnya nggak ada guru-guru yang galak dalam artian negatif, tidak ada. Semua guru baik pastinya, hanya kita karena jadi murid kesannya adalah ini gurunya galak banget. Padahal mungkin tujuannya baik, cuma seperti itu. Nah sekarang kita merasakan ya, bagaimana guru kita seperti itu. Contoh, sekarang antum Masya Allah jadi guru TPQ. Kira-kira pernah nanya nggak kepada gurunya ketika SD? Pak guru dulu saya kayak apa gitu ya? Pernah nanya nggak? Nggak ya? Coba tanya kepada gurunya yang dulu ya. Sekarang sudah reunian, mungkin antum sudah dewasa, kemudian datang ke sekolahnya. Ini gimana kesannya dulu? Antum termasuk murid yang manis atau yang memang bikin banyak pahala gurunya ya? Ya sekarang kan alhamdulillah antum jadi guru luar biasa, sehingga ini seperti itu ya. Kenapa? Karena memang untuk menjadi guru, menjadi bergerak di bagian pendidikan atau Al-Quran itu memang perlu niatan yang baik. Apa niatannya? Ya, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baik. Kurang jelas ya apa sebenarnya? Ini apa? Oke lah. Biasanya nggak. Oke. Tapi masih kelibat saya masih. Pesan Imam bin Ahmad, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Wa qalu kaifa tasihhu niyatuhu ya Aba Abdullah? Faqal yanfi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Imam Ahmad bin Hanbal ditanyakan kepada beliau mengatakan ilmu adalah harta yang paling berharga bagi orang yang berniat dengan ikhlas. Kemudian bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu adalah untuk menghilangkan kebodohan bagi dirinya dan orang lain. Jadi sebenarnya kita ngajar itu adalah bukan untuk orang lain, untuk kita. Ya, untuk kita. Karena contoh, ketika antum seorang hufat Al-Quran, kalau tidak ngajar Al-Quran, hafalannya hilang. Maka sebenarnya antum ngajar TPQ pun minimal nanti bacaannya biar tetap bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau meskipun dari pesantren manapun lah ya, kalau kemudian dia tidak bergerak di bagian pendidikan, tidak mengajarkan itu
itu biasanya ilmunya tidak ada manfaatnya. Banyak para mungkin akhwat-akhwat ya, akhwat yang lulusan pesantren Al-Quran, alhamdulillah, menikah dengan orang yang kemudian mungkin nggak berkedok pendidikan. Ini kadang-kadang ilmunya hilang. Kalau akhwat, kalau laki-laki juga sama, lulusan pesantren tapi kemudian tidak pernah ada waktu untuk mengajarkan ilmunya, nanti ilmunya hilang. Jadi sebenarnya antum mengajar itu sebenarnya biar ilmu yang antum punya itu sebenarnya biar tidak hilang begitu saja. Makanya dikatakan yanfi raf'al jahli an nafsi. Artinya menghilangkan kebodohan, menghilangkan kelupaan dari dirinya. Jadi sebenarnya kita ngajar pun sebenarnya kebaikannya adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Baru nanti efeknya kepada murid-murid kita. Makanya kalau misalkan orang tidak pernah ngajar, murajaah agak sulit. Makanya beberapa teman-teman yang kemudian dari pesantren, tahfidz, kemudian ngajari pesantren lagi, tahfidnya biasanya hafalannya kuat. Tapi kalau dari pesantren tahfidz ataupun dari manapun yang sifatnya agama begitu ya, kemudian tidak ada interaksi dengan pendidikan, biasanya ilmunya hilang. Atau melihat tuh anak-anak pesantren atau background agama itu kalau kemudian dalam aktivitas hariannya tidak kemudian bersentuhan dengan pendidikan, ini akan susah untuk menjaga ilmunya. Ya, makanya memang ini pentingnya adalah bagaimana kita kemudian meniatkan untuk apa kita ngajar itu. Biar Allah menjaga ilmu yang ada dalam diri kita, biar tidak hilang. Ya, karena kalau kemudian ilmu kita nggak ajarkan, itu ilmunya akan hilang seiring dengan waktu. Ya, baik. Kemudian beliau mengatakan al-ilmu salatu sir wa ibadatul qalb. Ilmu adalah salat rahasia dan ibadahnya hati. Jadi ketika antum punya ilmu berarti sedang salat, sedang menginteraksikan antara antum dengan Allah Ta'ala. Terutama Al-Quran ini. Kenapa? Kata Allah Ta'ala itu adalah wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hablullah itu maksudnya adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran ini adalah tali yang Allah turunkan kepada manusia di muka bumi ini agar selalu terikat dengan Allah Ta'ala, akan selalu tersambung dengan Allah Ta'ala. Maka demikian pula ketika antum belajar Al-Quran atau mengajarkannya, ini adalah biar hati antum selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Yang antum ajarkan adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah Ta'ala. Bukan ucapan siapa-siapa, tapi ucapan Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Berarti ketika sepanjang waktu antum mengajarkan Al-Quran, berarti selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Sehingga ini kenapa dikatakan bahwa Al-Quran atau ilmu Al-Quran itu adalah salat terang rahasia. Karena berarti antum baca Quran pun seperti itu. Ya, selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Dan ibadahnya hati kita. Ini fisiknya ya. Makanya emang nanti antum balik ke rumah, kemudian refleksi diri. Kira-kira antum ketika jadi guru TPQ adalah hanya sambil nunggu pekerjaan yang lainnya, atau benar-benar punya niatan luar biasa. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu, segala perbuatan itu adalah harus diiringi dengan niat yang baik.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau antum niatnya baik, insya Allah, maka semuanya pun akan baik dapatnya. Baik. Kenapa kita kemudian harus punya visi, ya, punya niat yang baik? Pertama adalah agar kita punya tujuan. Sebenarnya antum ketika ngajar TPQ tujuannya apa? Hidup kita tujuannya apa? Kalau apa namanya? Kalau nggak ada tujuannya, nanti seperti rutinitas yang tidak ada artinya. Makanya ketika kita punya niat, tujuannya apa? Sebenarnya tujuan yang paling utama kan seperti antum baca dalam doa iftitah antum, ya, dan kita semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Semua begitu. Tujuan kita adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Antum ketika mengajar pun niatnya adalah ridho Allah Ta'ala. Harusnya begitu. Kalau masalah dunia, Allah janjikan, ya, Allah mengatakan intan surullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah Ta'ala, Allah akan tolong kalian. Berarti kalau masalah dunia, sebenarnya Allah cukupkan itu. Makanya beberapa saat kadang-kadang kan gini, ya, kalau guru TPK itu, ya, kalau kemudian di kota besar misalkan, biasanya kalau lebaran banyak hadiahnya. Alhamdulillah, kan begitu, ya. Yang penting nggak pengen itu, ya. Tapi kalau dapat, ya Masya Allah. Karena apa? Karena memang ini Allah berikan kepada orang-orang yang mau menolong agama Allah Ta'ala. Ketika antum niatnya adalah untuk menolong agama Allah Ta'ala, tujuannya insya Allah, maka kita punya tujuan ini mau dapat ridho dari Allah Ta'ala. Kira-kira kalau dapat ridho Allah Ta'ala itu bagaimana harusnya bekerjanya? Makanya harus kita tahu apa tujuan kita, ya. Agar kenapa kita punya tujuan? Agar bukan sekedar rutinitas, ya. Bukan bangun tidur, kemudian makan, kerja, gabut kalau bahasain gaulnya, ya. Masak kalau ibu-ibunya, istirahat. Itu saja. Ya. Maka memang biar nanti antum ketika ngajar TPQ bukan sekedar rutinitas, karena punya tujuan. Atau begini, kalau bahasa lebih ininya adalah agar tidak hanya ada untuk tidak ada dan dilupakan lagi. Kalau kan dalam pepatah kan mengatakan, ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kita mati, apa yang dikenang? Kira-kira, ya, mau apa yang dikenang oleh teman sekitar kita? Ya begitu. Mudah-mudahan dengan antum semua di guru Al-Quran, ya harapannya tadi, ya, harapannya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kalaupun di dunia tidak dianggap, minimal Allah menempatkan antum tempat yang tinggi di akhirat nanti. Makanya seperti itu. Tujuannya itu, ya. Biar tidak hanya sekedar ada untuk tidak ada. Punya niat yang harus niat yang bagus, ya. Baik, ya. Kemudian adalah berikutnya, ya. Oke. Sampai kapan jadi guru TPQ-nya atau dari gurunya? Ini juga ada pesan dari Imam Ahmad bin Hambal tentang seorang guru. Oh, saya tebalkan saja, ya, ini kayaknya kurang tebal. Saya tebalkan dulu, ya. Baik. Tidak tebal. Mana nih, sebentar, ya.
Oke. Imam Ahmad bin Hanbal ditanyakan, ila mata wa anta ma'al mahbarah? Ana ma'al mahbarah hat ilal maqbarah. Sampai kapan engkau masih bersama dengan wadah tinta, maksudnya belajar, mengajar begitu ya. Maka dia menjawab, ana ma'al mahbarah hat ilal maqbarah. Saya bersama wadah tinta tersebut sampai ke liang kubur. Jadi nanti antum ya sebagai guru TPK misalkan begitu ya, niatnya tujuannya adalah menjadi guru sampai akhir hayat. Tidak hanya nanti kalau punya pekerjaan lain selesai. Kalau nanti kemudian mungkin menikah selesai, nggak begitu. Jadi guru itu adalah profesi sepanjang usia kita. Kenapa? Karena kita pengenkan sepanjang usia kita Allah ridho dengan kita. Makanya harus punya niatan bahwa antum dan kita semua jadi seorang guru itu adalah sampai tutup usia. Sampai kapanpun, sampai Allah menjemput memanggil kita semua. Jadi tidak ada namanya pensiunan guru TPQ, tidak ada ya. Mungkin kalau PNS ada pensiunannya ya. Tapi kalau guru TPQ ya tidak ada pensiunannya sampai kapanpun, sampai ya tidak bisa ngajar lagi. Ketika selama masih bisa ngajar, maka ngajarlah. Karena apa? Karena ini tujuan kita adalah biar kita itu menjadi guru sampai akhir hayat kita. Tujuannya begitu. Ya. Oke. Yang kedua, untuk kita bisa, kenapa kita harus punya visi? Agar kita lebih bersemangat, ya, lebih menggairahkan hidup kita, ya. Jadi kalau kita punya visi, nanti semangat nih. Kenapa? Karena kalau pengen dapat ridho dari Allah Ta'ala, maka karena ini ibadah, gunakan semaksimal yang kita bisa. Kenapa? Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya kan man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu atau mengajarkannya, maka sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Antum dari rumah antum ke sini, ya, langkah kaki antum itu dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Makanya fisabilillah ini Masya Allah luar biasa pahalanya. Jadi semangat. Jadi nanti kalau antum ngajar TPQ berangkatnya semangat nih, cari pahala, ini jihad yang sesungguhnya. Kalau jihad yang memang sifatnya adalah berjuang pakai fisik ya, itu kan mungkin nanti kalau ada perang besar, ada ini, ada. Tapi sekarang ini kan tidak ada. Justru jihad sesungguhnya adalah dengan antum mengajarkan Al-Quran, itu jihad sesungguhnya. Karena di antara sekian banyak ilmu, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling tinggi. Sehingga kalau di antara sekian banyak guru, maka guru Al-Quran yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Kan justru Nabi mengatakan ya, bahwa kalau orang mengajarkan kebaikan, menunjukkan jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Antum bayangkan kalau antum punya anak 10, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf tuh? 17 ya? 17. Satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. 171 anak. Satu kali baca. Makanya semangat. Kenapa? Ini sedang berjuang sungguhnya dan pahalanya luar biasa. Bahwa kita ngajar sekali, kemudian kalau dia belajar lagi, Masya Allah, kita dapat pahalanya. Kalau punya murid TPK 100, bayangkan berapa yang kita dapatkan. Kita hanya ngajar sekali, tapi kemudian bismillahnya
tapi pahalanya banyak sekali, makanya bisa bergairah hidup kita. Karena apa? Karena tujuan kita jelas, ya. Kemudian biar ada prioritasnya, ya. Kalau tujuannya bagus dan tujuannya lillahi ta'ala, berarti ini menjadi prioritas hidup kita. Karena begini, ya, seringkali para guru-guru, mudah-mudahan antum nggak masuk di dalamnya, itu adalah untuk TPQ, karena rasanya tidak ada uangnya, gurunya dikit-dikit libur. Ada kondangan, pray di situ ya, gurunya kondangan. Ada apa? Libur dulu, libur lagi. Kenapa? Karena ketika jadi guru itu, ya karena ini pahalanya banyak, harapannya ya prioritas utama. Jangan sampai dikit-dikit izin, dikit-dikit sakit, dikit-dikit segala macam. Kenapa? Karena ini berarti antum belum menjadikan TPQ Al-Quran itu sebagai prioritas utamanya. Ya, makanya harapannya kalau niatnya bagus, maka menjadikan tadi ya, punya visi yang bagus, maka kita bisa merasakan aktivitas hidup kita. Jadi antum menjadikan jam itu, contoh ya, bukan seluruh hidup mungkin ya. Contoh, antum mengajar jam mungkin kalau di TPQ atau di sekolah lah ya. Kalau TPQ berarti di jam habis asar sampai maghrib menjadi utamanya adalah ngajar TPQ itu. Lainnya bisa ditunda. Kondangan bisa pagi, malam-malam nggak usah, sorotan nggak usah, dan segala macam bisa yang lainnya. Tapi jam itu di mana antum tugasnya adalah ngajar diprioritaskan. Kalau itu di TPQ. Kalau di sekolah berarti antum menjadikan sekolahnya prioritas utama. Kenapa? Kalau ingin mendapatkan pahala yang terbaik pun harus fokus yang terbaik. Kalau kemudian kita nggak fokus yang terbaik, nggak menyatakan itu fokus pada pekerjaan kita, ini seperti itu. Makanya kenapa seringnya TPQ itu adalah tidak ketahuan hasilnya. Ya, beda dengan sekolah ya. Sekolah itu kan 6 tahun bisa ini bisa itu ya. Kalau TPQ itu kadang-kadang nggak bisa dipastikan 2 tahun sih anak bisa apa. Nggak bisa dipastikan. Kenapa? Mungkin kita juga belum prioritas itu. Kita masih menganggap itu sampingan, itu menganggap sebagai ya tambahan sajalah. Padahal ini Al-Quran ya. Makanya memang ini kita jadikan Al-Quran sebagai prioritas kita. Nanti insya Allah begitu ya. Sehingga meskipun bukan sepanjang hari, maka di mana antum mengajar Al-Quran itu jadikan prioritas utama di jam itu. Biar nanti antum pun dapat pahala yang lebih. Kenapa? Kalau kita pengen pahala lebih berarti harus niatnya lebih baik pastinya. Oke, ini di apa namanya, di niatnya ya. Berikutnya adalah ada keteladanan ya. Al-muallim qudwah. Bahwa seorang guru adalah teladan bagi muridnya. Kenapa? Dengan keteladanan kebaikan bisa diwariskan. Nabi saja teladan bagi umatnya. Ya, antum bayangkan tidak ada yang bisa melebihi kualitas salatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Nabi itu dalam surat Al-Muzammil disebutkan bahwasannya Nabi itu ketika salat malam itu seringnya adalah pertengahan malam, kadang lebih, kadang kurang. Kalau dalam Al-Muzammil ayat 20 yang terakhir dikatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Dalam ayat itu bahwasannya idealnya Nabi itu bangun malamnya adalah 2/3 malam. Ya, 2/3 malam itu berarti kalau malamnya, kalau mulai Isya sampai subuh berapa jam? Isya sampai subuh. Isya jam 7 ya, subuh jam
setengah 5 sekarang, setengah 5 kurang lah. Berarti ada 9 jam setengah. 9 jam setengah, 2/3-nya berarti berapa? 6 jam. 6 jaman lah, 6 jam lebih sedikit. Itu Nabi salat malamnya. Sampai kaki beliau bengkak. Kira-kira antum bisa nggak salatnya 6 jam saat malamnya? Sulit ya. Karena mungkin kalau yang hafalannya banyak bisa. Kadang-kadang ada orang yang merasa hafalnya sedikit jadi salat malamnya sebentar. Tapi sebenarnya begini ya, sebenarnya kan hafalan sedikit itu sebenarnya tidak menghalangi salat malam yang lama ya, tidak menghalangi ya. Kan boleh kan surat An-Nas rasa An-Naba boleh? Boleh. Surat An-Nas tapi bacanya 10 kali. Kan boleh, siapa yang larang? Nggak ada yang larangannya. Cuma kadang-kadang kita begitu, merasa hafalnya sedikit sehingga begitu. Ya. Contoh berarti. Jadi ini dengan bisa kebaikan diwariskan, makanya ketika jadi guru Al-Quran harapannya adalah menjadi teladan bagi muridnya. Ya. Karena apa? Karena begini ya, ada satu pesan. Ini mana nih? Oke. Kelihatan ya. Istaqim binafsika yastaqimu bika ghairu. Kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waju. Istiqamalah dan luruslah dengan dirimu, maka yang lain pun akan istiqamah pengikutmu. Maka bagaimana bayangan bisa lurus kalau kayunya bengkok? Ini gambarnya adalah tangga lurus, bayangannya apa? Bengkok. Ini pepatah Arab mengatakan jadi kalau seorang guru pengen baik, berarti memang dia harus berusaha baik dulu. Tapi apakah harus sempurna? Tidak harus sempurna. Kenapa? Kalau nunggu sempurna, itu tidak ada yang mau ngajar. Tetapi usaha terus memperbaiki diri. Kenapa? Karena memang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayatnya. Tidak boleh guru itu merasa sudah pintar kemudian tidak mau belajar. Maka guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Dia harus belajar terus. Kenapa? Bisa jadi muridnya beda-beda begitu ya. Makanya dia perlu belajar. Dan yang teladan itu adalah harus komitmen dan konsisten ya. Ini dilihat ada gambarnya. Gambarnya apa nih? Tulisannya kelihatan nggak? Oke ya. Ini gambarnya adalah ada seorang ibu, anaknya nyandung gelas. Yang disalahkan anaknya. Kok jalan lihat-lihat. Begitu ibunya yang nyandung gelas, yang disalahkan tetap anaknya. Ini siapa yang naruh gelas di sini? Tuh ya. Jadi antum harus jadi teladan. Contoh begini. Pernah nggak antum itu memberikan semacam aturan ya? Kalau terlambat apa siswanya? Berdiri atau bagaimana? Kalau kira-kira kalau antum terlambat diapain? Kalau terlambat. Kadang-kadang begini, kadang-kadang belum mulai kalau gurunya belum datang. Tapi kalau gurunya datang, muridnya terlambat. Ini kemana aja terlambat terus begitu ya. Makanya konsisten itu, teladan itu konsisten. Jadi begini, kalaupun kita memang keliru, ya nggak apa-apa. Kita nggak, memang ustadznya keliru, boleh saja. Kenapa? Justru itulah baiknya. Bukan berarti guru itu harus terbaik, harus paling pintar, tidak. Tidak semua guru paling pintar, tidak. Tetapi yang penting teladan itu adalah bersama-sama memperbaiki diri kita. Contoh ya,
Ketika nanti antum di TPQ punya mimpi. Mimpi bahwa untuk TPQ antum semua, ini pengennya anaknya hafal berapa juz? Juz 30 deh, juz 30. Berarti antum sebagai guru punya komitmen, saya juga harus hafal juz 30. Meskipun mungkin bedanya kalau anak setoran kita bisa menyimak, membaca sambil mengulang begitu ya. Tapi ada komitmen saja begitu ya, komitmen untuk kemudian kita belajar lagi. Kenapa? Kan sebenarnya begini ya, sebenarnya saya pernah sampaikan, mungkin kalau antum pernah ikut kajian saya pernah sampaikan. Ya sebenarnya kita belajar menghafal Al-Quran itu sebenarnya adalah biar nggak malu sama Allah Ta'ala. Allah katakan, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat sebagai pengingat. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Terus Allah katakan, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini sebagai zikir tadi, dan kami akan menjaganya. Jadi sebenarnya ketika antum itu adalah sedang mengajarkan Al-Quran dan punya hafalan, adalah menjadi salah satu orang yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan menjaga Al-Quran. Antum kira-kira mau menjaga berapa juz? Dijaganya. Ya, ini karena banyak penghafal Al-Quran yang banyak. Antum punya andil berapa juz? Oke lah, kalau ada yang 30 juz, alhamdulillah, yang luar biasa. Tapi juz 30 pun tidak apa-apa begitu ya. Ini menjaga. Jadi memang malu sama Allah Ta'ala. Kenapa? Allah sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, kok kita nggak mau menghafalnya? Yang kedua, kita sebagai teladan pastinya begitu ya. Kita malu kemudian ketika Allah banyak memilih calon penjaga Al-Quran, kita nggak masuk dalam orang-orang yang menjaga Al-Quran. Harus malu kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga malunya, kalau ini sih kalau sudah hafalannya bagus ya, mungkin nggak masuk kategori ini ya. Kalau kita sholat ya, antum kira-kira kalau bisa flashback ke zaman baru pertama kali sholat sampai sekarang, kira-kira yang sering dibaca surat apa kalau sholat? Yang centang biru surat apa selama bertahun-tahun ini? Kan begitu ya? Betul Ustaz, saya sudah sholat 15 tahun, alhamdulillah. Tapi kira-kira kalau boleh lihat catatan malaikat, surat apa yang dibaca seringnya? Kan sebenarnya, kan tahu ya, ada 114 surat. Ada 6.000 sekian ayat. Masya Allah. Kira-kira malu nggak sama malaikatnya ya? Mungkin kalau malaikatnya kayak kita ya, malaikatnya kayak manusia, misalkan ada seseorang, malaikatnya nyatet nih, Bapak A, subuh bacanya Al-Falaq An-Nas, duhur, oh itu lagi gitu ya. Ini kalau malaikatnya punya emosi ya, tapi kalau malaikatnya nggak punya emosi, begitu. Kalau sepanjang hari itu terus, kira-kira bagaimana? Kayak wingi ya. Kan begitu kalau malaikat kayak kita, tapi malaikat nggak begitu. Dan Allah pun sayang dengan kita. Jadi meskipun bacaannya itu mulu, tapi Allah tetap setia mendengarnya. Tapi kita nggak betah berlama-lama. Ya, jadi ya tapi kan mau sama Allah Ta'ala ya. Masa seumur hidup ya, yang dibaca cuma Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas sama Al-Kafirun, Farkul. Paling banter 2 alam ya, alam taro sama alam nasroh, Ad-Duha begitu ya.
ya oke lah. Jadi ya harusnya kalau antum jadi guru ya nanti ditingkatkan hafalannya, sehingga nanti punya keteladan antum adalah alhamdulillah insyaallah komitmennya ya untuk guru-guru PGTPG ini minimal punya hafalan berapa juz? Juz 30 lah, nggak apa-apa ya, kan minimal ya. Juz 30 tapi full ya, bukan juz 30 yang pendek-pendek. Saya pernah waktu itu ya ada seorang mau daftar ke sekolah. Kan syaratnya adalah hafalan juz 30. Ditanya lagi, Ustadz kan yang pendek-pendek ya? Iya yang pendek yang kayak apa? Saya tanya, coba baca surat Mutaffifin. Kan panjang Ustadz. Tuh, juz 30 kan masuknya Mutaffifin. Tapi menurut dia juz 30 ya Ad-Duha ke bawah ya modelnya. Ini ya nggak begitu. Jadi ya juz 30 itu adalah dari An-Naba sampai An-Nas gitu ya. Meski memang begini ya, karena kita menghafalnya sudah lanjut usia, pasti kan banyak lupanya ya. Apalagi kalau memorinya sudah penuh. Jadi nambah 5 hilang 10. Kenapa bilang 10? Jadi An-Naba'nya dihafal, Anasnya lupa ya. Ada yang begitu? Nggak ada ya, nggak ada. Tapi saya dulu ya. Dulu awal-awal saya lulus kuliah itu, karena merasanya dulu sok pintar dulu ya. Juz 30 gampang lah gitu ya. Satu saat jadi imam baca surat An-Nas kok nggak selesai. Ini mana gitu-gitu ya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi karena saking fokus ke juz yang besar, yang pendek pun kadang-kadang suka lupa. Saya juga kemarin beberapa kali ngetes ada guru, calon guru itu. Dia hafalnya sudah 10 juz, juz 1 sampai 10. Biasanya kan gitu ya. Kalau hafalan lebih dari 1 juz kan, juz 30-nya biasanya hafal ya, biasanya. Ternyata surat Al-Kafirun nggak rampung-rampung. Wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala begitu ya. Lakum dinukumnya nggak sampai-sampai begitu ya, karena grogi mungkin ya, tapi ya artinya kadang-kadang begitu. Makanya oke lah, ketika kita kemudian sebagai guru itu jadi harus punya motivasi bahwa kita menjadi teladan. Teladan itu bukan harus yang terbaik, tapi usaha untuk terus belajar ya, seperti itu. Oke. Berikutnya ya. Ini doa yang sering dibaca, surat Thaha ayat 25 sampai 28. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kira-kira apa maksudnya? Jadi ini sebenarnya doa buat kita yang mau ngajar, doanya itu. Ya, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kalau antum yang ngajar TPQ, mungkin kan ketemu anaknya cuma 1 jam 2 jam ya. Coba antum bayangkan antum ngajar Quran di sekolah formal, yang pulangnya dari berangkatnya jam 7, pulangnya jam 3 misalkan. Kira-kira yang capek muridnya atau gurunya? Dua-duanya capek. Tapi kadang-kadang karena contoh ya, karena yang berdoa adalah muridnya, berarti ya lapang dada muridnya. Dapat guru yang galak, gak apa-apa. Pernah ada nggak murid yang komplain gurunya nggak mau, guru itulah galak? Ada nggak? Nggak ada. Cuma kita gurunya kadang-kadang suka ini agak ada biang keroknya. Berarti kita yang nggak lapang dada. Makanya doanya tadi, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena apa? Mungkin saja ada anak-anak yang begini. Kalau kita secara ilmu pendidikan ya, pendidikan dibandingkan dengan proses hidup manusia, proses binatang lah begitu ya.
Kalau antum melihat proses apa namanya metamorfosis kupu-kupu, ya, perubahan kupu-kupu, anak antum yang SD kira-kira sedang jadi apa? Kalau kupu-kupu ya, kan ada telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Anak-anak SD sedang jadi apa kalau di itu? Jadi ulat ya. Kira-kira pegang ulat bagaimana? Aduh, gitu ya. Luar biasa pegang pun gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak sedang dalam usia ya remaja lah, remaja itu sebenarnya kan mereka sedang jadi ulat bulu. Ada yang gondrong banget bulunya, yang bikin kita mungkin tadi ya, bikin kita hatinya agak sempit begitu ya. Tapi sebenarnya kan nanti akan menjadi kepompong, nanti jadi kupu-kupu. Bahkan mungkin kalau dalam seperti itu justru ulat bulu yang paling gondrong itu nanti ketika jadi kupu-kupu menjadi kupu-kupu yang paling cantik. Cuma antum kebagiannya jadi ulat bulu nih anaknya. Kalau nggak lapang hatinya, Masya Allah, makan hati mulu nih tiap hari. Karena nggak lapang hatinya, makanya Rabbi shrahli sadri artinya adalah ketika antum ngajar nanti, ya Allah, tolong lapangkanlah dadaku. Kenapa? Karena mungkin nanti ada anak yang luar biasa, bikin saya pahalanya banyak. Jadi nanti kalau antum ngajar, kemudian dapat anak-anak yang luar biasa tadi, jangan ngomong ini terlalu bermoker, tidak. Waduh, pahala datang berduyun-duyun tuh ya. Kenapa? Ini pahala sedang datang menyambut kita. Ada yang naik ke meja, naik semacam gitu seperti itu. Makanya ini dilapangkan hatinya. Kemudian wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Berarti urusan saya mudah-mudahan dengan saya ngajar ini semua urusan saya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semua urusan antum dimudahkan oleh Allah Ta'ala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Makanya kan tadi dikatakan intan surullah yansurkum. Karena kita sedang menolong agama Allah Ta'ala, Allah pun akan memudahkan segalanya. Mudah-mudahan ya, yang belum menikah gara-gara ngajar anak jadi gampang menikah. Kan banyak ya, ini dengan ustaz saya aja, begitu ya. Atau wali murid nih, punya adik belum menikah, wah ini dengan guru ngajinya. Kan dimudahkan semuanya, makanya dimudahkan semuanya. Oke. Kemudian khusus untuk guru itu, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah kekauan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi begini ya. Ini saya kalau agak lama duduknya suka agak kurang nyaman ya, capek ya. Baik. Oke. Jadi ketika kita ngajar itu mana nih? Ya. Jadi ketika ngajar itu memang kenapa doanya wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, apa namanya? Lepaskanlah kekauan dari lidahku. Jadi begini. Kadang-kadang kita sebagai guru itu mungkin kita pintar. Iya. Tetapi ada banyak orang yang pintar tapi nggak nyambung dengan muridnya. Saking pintar ya, jadi muridnya tidak nyambung. Ya, contoh begini contohnya. Kalau antum sudah bagus Qur'annya, kalau dengar orang lain baca Qur'an, kira-kira telinganya lebar sekali atau tidak? Lebar semua. Semuanya diteliti ya. Ini gunanya kurang, semuanya kurang. Karena kita sudah bisa. Jadi guru nggak bisa begitu. Jadi guru adalah harus ada skala-prioritasnya. Kalau antum dengar bacaan anak, ini pelajaran lagi apa nih? Oh, pelajarannya lagi pelajaran mat tabi'i.
Maka kalau baca gunahnya belum sempurna, telinga tutup sedikit. Sehingga tidak semua diperbaiki. Kenapa kalau semua diperbaiki, muridnya pusing. Ini salah, itu salah, semua salah. Jadi kesannya anaknya tidak bisa. Tapi kalau telinganya dibukanya pelan-pelan, oke. Hari ini belajar matobi'ing berarti yang dibuka telinganya di bagian matobi'nya saja. Sehingga matobi'nya sudah bagus. Meskipun mungkin di gunahnya belum bagus. Jadi begitu. Sehingga kita punya metode yang bagus. Itu saya begitu. Yang kedua, lepas kekawan itu adalah kadang-kadang antara guru dengan muridnya itu metode belajarnya berbeda, ya. Anak zaman sekarang kira-kira kalau dengar saja nyambung nggak? Nggak bisa. Anak sekarang itu tidak cukup hanya dengan mendengar. Betul, ayat Al-Quran dulu memang disampaikan melalui pendengaran kita. Kenapa? Karena Nabi SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sehingga Al-Quran lebih mudah dengan indera pendengar kita. Makanya anak kecil pun yang tidak bisa baca, menghafalnya bisa bagus. Kenapa? Kalau telinganya mendengarnya bagus. Tetapi anak-anak yang mungkin sudah SD, sudah tahu banyak hal, itu tidak bisa hanya dengan pendengaran. Ada dengan yang lainnya. Kalau dalam ilmu pendidikan itu ada namanya visual, ada auditorial, ada kinestetik. Visual itu adalah melihat tulisan atau gambar atau warna-warni. Ini biasanya anak perempuan. Anak perempuan kalau dituruh baca, menyalin paling bagus, semangat. Karena dia visual. Oh, lihat gambar begitu. Atau lihat gambar-gambar yang ada warna-warninya, senang ada. Auditori itu memang orang yang senang dengan suara yang bagus. Sehingga anaknya auditori tapi gurunya suaranya, mohon maaf ya, tidak semua guru kan suaranya bagus ya. Tidak semua. Ada yang suaranya pelan, ada suaranya kalau baca Quran kayak jalan jalan penuh lubang ya. Jadi kadang-kadang kesana kemari. Tapi kalau untuk membetulkan bisa, tapi mencontohkan tidak bisa. Ini nggak bisa kalau anaknya auditori, tidak bisa. Jika anak auditori itu adalah yang pendengaran itu berarti butuh nada yang bagus agar mudah dihafal. Contohnya ini biasanya sih bapak-bapak biasanya. Antum kalau dengar murotal lebih bisa baca banyak ya, hafal ya. Tapi kalau ganti lagu biasanya suka hilang. Ini auditori biasanya karena memang dia terfokus dengan nadanya. Anak-anak ketika masih usia-usia di bawah TK, di TK itu juga auditori. Sehingga kalau anak-anak itu contohnya, kalau auditori tadi, maka potongan ayatnya harus sama. Dipotong di ayat ini, lanjutkan begitu. Kemudian nadanya pun harus sama. Kalau nadanya berbeda, ini agak sulit. Makanya nanti di tartil ini, nanti di PGTPK ini akan diajarkan nada bayati atau nahawan. Tapi yang disederhanakan. Karena biar nanti antum ketika kemudian ngajar ini ada iramanya. Oke. Ini kita di tartil itu sebenarnya ada beberapa aplikasinya ya. Nanti mudah-mudahan bisa dilaunchingkan, tapi sebelum pun nggak apa-apa, nanti saya tampilkan dulu. Ya, kita tampilkan untuk tartilinya ya. Sebentar. Tartili oke. Baik. Oke, belum.
di display. Oh, enggak muncul. Baik, sebentar saya lihatkan dia. Yang sudah ada nadanya di jilid 3 ya, atau jilid 4. Kita lihat jilid 4-nya sebagai contoh. Ini bisa digunakan kalau antum TPK-nya sudah canggih ya. Sudah pakai layar begini, pakai laptop, bisa digunakan ini. Contohnya ini di oke. Sawwara yusawwiru, khawwafa yukhawwifu, lawwaha yulawwihu, lawwama yulawwimu, ayyada yuayyidu, sayyara yusayyiru. Sampai terakhir ada ya. Zayyana yuzayyinu, zayyana yuzayyilu, zayyana yuzayyilu. Ini contohnya. Jadi tartil itu nanti memang ada aplikasinya. Ini untuk yang edisi ini insya Allah sudah diwakafkan sehingga boleh disebarkan. Ya, bagi antum yang kemudian mungkin di TPK-nya, di sekolahnya kemudian sudah bisa pakai multimedia, ini bagus. Membantu, kalaupun di rumah, membantu kalau mengajarkan tali itu di rumah itu cukup dengan ininya. Karena begini, kadang-kadang beberapa metode itu adalah karena tidak ada aplikasinya, guru-guru itu melarang muridnya menambah di rumah. Kenapa? Kalau diajari dengan orang lain, jadi cara bacanya berbeda. Tapi kalau dengan aplikasi, insya Allah, ya lebih baik pastinya begitu ya. Ini menunjukkan bahwasannya kita berusaha bahwa kalau ada anak-anak yang auditori, itu dia terlayani dengan ada nada yang standar. Makanya pada metode manapun ya, yang sekarang lagi populer Umi itu ya, nadanya populer. Sehingga nadanya hanya 1-2 gitu, populer sekali. Umi populer sekali. Kalau tartili nadanya ada 3, kita lihat ya. Mudah-mudahan ada nggak di sini, mudah-mudahan saya lihat ya. Oke. Ini juz, bentar. Ini talqin dah. Oke. Ini kalau nggak diberhentikan akan terus aja. Baik, jadi ini usaha tadi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu ketika ngajar Quran itu adalah memaksakan anak sesuai dengan gaya belajar gurunya. Padahal tidak begitu ya. Harusnya adalah ini ya. Mana? Oke.
la tukrihu auladakum ala atharikum fa innahum makhluquna li zaman ghairu zamanikum. Pendidikan itu adalah masa depan, bukan masa sekarang. Jadi gambarnya apa di gambarnya tuh? Gambar itu kan ada yang ini anaknya colokannya 3, bapaknya gurunya colokannya 2. Yang ini dipaksa untuk masuk yang colokannya 2. Anak-anak kita juga sama. Anak-anak kita itu ada anak-anak yang memang dia belajarnya adalah auditori. Gurunya baca. Susah. Apalagi yang psikomotor ya, psikomotor. Psikomotor itu adalah yang banyak geraknya. Bagaimana ngajar Al-Quran, ngajar tahfidz atau mengajar baca Quran, tapi dengan gaya psikomotor tuh. Contoh, ini contoh saja ya. Kalau A begini, A. Kemudian ini I, ini U. Oke, nggak ada. Tapi saya tulis dulu ya. Ini saya tuliskan dulu contohnya nanti ya. Antum nanti silakan baca. Mana nih kok ada dulu. Contohkan di halaman berikutnya. Oke. Baik. Sebentar ya. Saya contohkanlah. Bahasa Arabnya saya contohkan dulu. Oke. Mana nih? Baik. Oke. Kita lihat di sini oke. Baik. Mana nih? Mana nih? Oke. Nih ya. Tadi kata kuncinya begini. Kalau ini fathah, ini kasrah, dhammah, sukun. Ya. Fathah, kasrah, dhammah, sukun. Sukun berarti stop. Dhammah karena dikepal, seperti itu ya. Ceritanya ini baca kitab gundul tapi dengan isyarat. Ya. Coba ditebak ya. Hah? Kata petu. Oke, baik. Sekarang ya. Oke. Ini kan bisa buat kuis ya. Bisa untuk nebak bacanya apa. Cuma kalau pakai kutiba kesel. Tapi kalau dengan begini, anak diajari ini A, ini I, ini U, ini sukun. Nanti anak disuruh tadi tebak, inilah. Kira-kira seneng nggak? Seneng banget. Kenapa? Ada tebakan begitu. Sekali waktu baca Quran, baca tartili, tapi ngaji ya. Tapi ada gamenya. Toh gamenya tidak yang bagaimana. Toh mengenalkan tentang harokat. Berarti ini untuk anak-anak yang kinestetik sangat senang. Kenapa? Lihat gerakan. Karena zaman sekarang itu anak-anak itu kenapa kita kalah dengan HP kita? Mohon maaf nih, gurunya tampilannya begitu. Nggak warna-warni gurunya. Diam, duduk saja di tempat. Sementara kalau lihat HP, ada yang gerak sana gerak sini begitu ya. Maka anak zaman sekarang itu memang paling senang kalau bergerak dia. Terutama anak laki-laki. Kalau kemudian disuruh begitu kemudian menuliskan, senang banget tuh. Makanya memang kadang-kadang
kita ketika jadi guru itu kadang-kadang perlu modalnya, ilmunya sudah bagus, alhamdulillah. Cuma modal ilmu ngajarnya ini yang perlu kita belajar lagi. Kenapa? Karena mengajar itu memang, kenapa tadi Allah kata kita doanya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa? Kita minta kepada Allah, ya Allah tolong berikan aku petunjuk untuk bisa mencari cara yang tepat untuk anak-anakku agar mereka paham dengan apa yang aku ajarkan. Kan begitu, ini tadabbur bebasnya. Dan lepaskanlah belenggu dari lidahku agar mereka paham dengan apa yang aku katakan. Berarti maksudnya adalah kalau guru, kita cari metode yang paling cocok untuk anak-anak kita. Kalau ini pilihan ya, mungkin kan ada sebagian antum yang mungkin tidak mau pakai nyanyian, boleh, nggak apa-apa. Cuma ada TPQ yang pakai nyanyian bisa ada, ya. Contoh ya, mengenalkan alif yang ada harokat fathahnya. Biasa tanda ini kan dengan nyanyi ya. Ambata saja, begitu ya. Biasanya begitu. Ini guru TK biasanya. Tapi kalau ustadznya nggak ada ya. Ada ustadz yang begitu? Kayaknya biasanya ustadzahnya ya yang nyanyi ya. Kalau ustadznya kayaknya jaim ya. Aduh, nyanyi sing apa begitu ya. Ya memang mungkin karena sebagian kita mungkin merasa itu tidak baik. Oke, pilihan. Tetapi kadang-kadang kenapa untuk anak-anak SD 7 tahun ke bawah kebanyakan yang sukses para ibu-ibu. Telaten. Ada nyanyinya, ada ayo semangat gitu ya. Atau misalkan segala macam begitu ya. Anak soleh siap gitu-gitu kayaknya. Ini perempuan, kalau laki-laki jarang-jarang yang begitu. Ya sini ngaji, salah gitu ya. Ya, tapi emang normalnya begitu dan nggak masalah. Kenapa? Tidak semua, makanya kan di mana-mana guru TK ya perempuan, yang laki-laki 1/1000. Mungkin yang agak luas nanti Ustadz Imung ya, masya Allah. Tadi mungkin laki-laki ya, tapi kan masya Allah nih, kenapa? Ya nggak semua bisa. Jadi antum kayak Ustadz Imung ya nggak bisa karena memang beli tidak begitu. Jadi kadang-kadang pun ada begitunya ya, sehingga apa namanya nanti perlu ada penyesuaian. Contoh nih ya. Ini saya contohkan saja untuk yang versi yang agak berbeda sedikit ya. Mungkin sudah pernah antum dengan bisa jadi. Oke. Saya tuliskan dulu hurufnya. Oke, bukan. Baik ya. Saya besarkan dulu. Ya. Oke. Ini bagaimana cara ngajarin ini kalau untuk mengajarkan huruf? Standarnya A, itu standarnya ya, begitu. Yang pakai lagu ada begitu. Ini ada lagu tapi mohon maaf nanti kalau suaranya nggak bagus ya. Karena tidak termasuk sediman tidak. Contohnya begini, ya. Ini dibaca A, ini dibaca A, ini dibaca A, ini dibaca A, sampai ya begitu. Ini kalau anak-anak, kalau anak TK oke. Tapi kalau remaja orang tua nggak perlu. Ya. Jadi remaja orang tua nggak perlu, karena remaja orang tua nggak begitu. Tapi anak TK penting, karena kalau semuanya, contoh ya, ambatasa itu semuanya dihafal. Tapi kalau dengan ini cukup fokus dengan yang nanti huruf yang baru. Sebelum huruf yang lainnya, maka boleh dengan begitu. Ini pilihan, ya artinya apa? Jadi, kalaupun memang rasa kurang nyaman, oh nggak masalah. Atau contoh begini,
sambil bergerak tangannya. Apa? A. Coba tirukan. Begini, seperti ini. Nanti bisa. Karena ini membantu anak-anak yang kinestetik untuk biar cepat hafal. Ba, set. Bergerak semua. Itu bisa memudahkan untuk mengetahui hurufnya. Karena kita memang tergantung dengan buku sehingga ba begitu ya. Kelalen baik, ba uduta gitu kan. Ya memang mungkin ada anaknya tadi harus bergerak, kemudian harus ininya, bahkan kalau TK itu harus meraba hurufnya diraba nih, begitu ada. Kalau yang kinestetik sehingga ini kita penting untuk kemudian tadi ya belajar bagaimana kita sebagai orang guru itu adalah berusaha semaksimal mungkin agar murid kita paham. Karena kita biasanya, naudzubillah min dzalik ya, biasanya guru itu menyalahkan muridnya kalau nggak paham. Bukan introspeksi, bisa jadi cara ngajar saya salah. Bisa jadi cara ngajar saya nggak pas buat anak kita. Sehingga tadi ya, doanya dikencengin tuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena mudah-mudahan dengan pengalaman kita itu nanti bisa tadi ya dilapangkan hatinya ketika punya anak-anak yang luar biasa, dimudahkan urusannya Allah Ta'ala, kemudian diberikan hidayah Allah Ta'ala untuk mendapatkan metode yang paling tepat agar anak itu bisa paham dengan apa yang kita ucapkan. Ya, ini apa namanya untuk kita sebagai seorang guru. Jadi harus apa namanya harus ya berdoalah begitu ya. Kemudian terakhir adalah kita lihat terakhir karena sudah 2:30 ya. Oke. Sabar dan berbaik sangka. Ini suratnya Maryam 565, tepat yang mungkin akan saya ini begini. Mengajari waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kalau belajar dia diukir ya. Kalau ngajar berarti ngajar anak kecil kayak ngajar seperti mengukir di atas batu. Kira-kira kalau antum mengukir di atas batu itu gampang atau susah? Susah. Apalagi kalau batunya batu granit ya, luar biasa susahnya. Jadi ya sabar, karena mungkin sekali belum jadi. Kalau ini kan kesannya kalau hasilnya ya. Tapi bagi antum sebagai guru, kita sebagai guru adalah proses mengukir batu itu butuh effort yang besar. Butuh kesabaran tingkat tinggi. Jangan sampai salah tata. Kenapa? Karena kita nggak sabar nih. Makanya karena ada pepatah yang mengatakan bahwa belajar di waktu seperti mengukir di atas batu, kita yang mengukirnya ketika kita sedang ngajar itu. Mengukir batu itu Masya Allah. Sudah baru saja diukir sedikit, batunya lari. Orang belum mandi buat saya kan ya. Kan lari berarti. Sudah mau jadi nih malah buat anaknya lari. Masya Allah. Makanya emang ya sabar luar biasa. Kenapa? Insya Allah kalau kita sabar, hasilnya akan luar biasa. Baik, sudah jam 2:30 lebih. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pada kita pertolongannya untuk kita bisa minimal dengan kita belajar itu dan ngajar itu adalah kita mengangkat kebodohan dalam diri kita. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala menuju surganya. Allahumma amin. Demikian dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.